Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Puji syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sehingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat nanti kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, 5 perkara penyebab siksa kubur. Yang pertama adalah meninggalkan sholat. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah mengatakan dalam kitab As-Shalah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang besar, dan dosa yang paling besar lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim al-Zawjiyah menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pernah menceritakan hal ini, yang artinya diriwayatkan dari Samurah bin Jundub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat siksa bagi orang yang lalai dalam sholat fardunya, yaitu kepalanya akan dipecahkan dengan sebuah batu besar, dan hal itu dilakukan berulang kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah ghibah dan namimah. Menurut Mahir Ahmad As-Sufi dalam buku Ensiklopedia Akhirat, ghibah merupakan bermakna menggunjing orang lain, sementara namimah adalah perbuatan mengadu domba dan selalu membesar-besarkan berita hingga orang yang mendengarnya menjadi panas. Sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, hadis riwayat Ya'la bin Syabah pernah mengisahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi sebuah kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya mayit ini banyak memakan daging orang lain, yaitu ghibah. Dalam riwayat lain dengan redaksi serupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tersebut menyakiti orang dengan lisan dan terus melakukan ghibah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketiga adalah buang air kecil sembarangan. Perkara selanjutnya yang menjadi penyebab siksa kubur adalah buang air kecil sembarangan. Perbuatan ini mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, namun dosanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam surah An-Nur ayat 15 yang artinya, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Orang yang membuang air kecil sembarangan mengindikasi bahwa orang tersebut jauh dari bersuci dan tidak pernah melakukan sholat. Sebab prasyarat sebelum sholat adalah suci dari hadas dan najis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan pernah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayoritas siksa kubur akibat buang air kecil. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Yang keempat menyebab siksa kubur adalah tidak menolong orang teraniaya. Tidak menolong orang yang teraniaya ketika mengetahui juga termasuk dalam perkara penyebab siksa kubur. Hal ini didasarkan dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, ada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dihukum cambuk sebanyak 100 kali di dalam kuburnya. Ketika hamba tersebut meminta untuk diringankan menjadi 1 kali cambukan, justru yang ada di kuburannya dipenuhi oleh api. Ia pun menjawab, dosa apa yang membuatmu mencambukku? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu melakukan sholat tetapi tanpa bersuci, dan kamu melewati orang yang teraniaya tetapi kamu tidak menolongnya. Hadis riwayat Imam Tahawi.
Penyebab siksa kubur yang terakhir adalah gulul. Apa itu gulul? Yaitu perkara yang menjadi penyebab siksa kubur, bermakna mencuri barang ghanimah atau harta rampasan perang sebelum dibagikan. Keterangan ini berlandaskan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Saat itu terjadi perang Khaybar yang melibatkan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada salah satu sahabat yang mencuri harta rampasan perang lalu meninggal di tengah perang. Ia mencuri sebuah kain wol dari harta rampasan perang tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kain yang didapat pada perang Khaybar itu termasuk harta rampasan perang yang belum dibagi. Kain tersebut adalah dan akan menjadi api baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku sekalian, semoga kita semua dapat terhindar dari kelima perkara penyebab siksa kubur di atas. Amin ya Allah ya rabbal alamin.